Tidak, singkirkan gergaji itu. Tolong jangan, aku akan pergi, aku katakan yang sejujurnya. Aku meneriakkan kata-kata ini setiap malam selama 1 tahun. Namaku Sergei dan aku senang bertemu denganmu lagi teman-teman. Sudah setahun sejak pertemuan terakhir kita, ketika kekacauan yang mengerikan dan tidak dapat dijelaskan itu terjadi padaku. Untuk kalian yang belum tahu awal ceritanya, aku sarankan untuk menonton video sebelumnya, supaya kamu bisa memahami bagaimana rumitnya situasi saat itu. Singkatnya, aku masuk ke rumah di seberang rumahku. Aku menemukan daging aneh di lemari es, dan ketika aku seharusnya meninggalkan rumah itu, aku justru masuk ke dalam sana. Pada akhirnya, aku diserang oleh seorang lelaki tua dengan gergaji mesin. Entahlah, mungkin itu hanya imajinasiku. Sepanjang tahun aku telah mempelajari rumah ini untuk menemukan petunjuk. Rumor yang beredar di sekitar rumah ini ternyata 50 tahun yang lalu, rumah ini dibangun oleh pasangan suami istri yang memiliki anak. 20 tahun kemudian, sang istri meninggal, dan lelaki itu ditinggal sendirian, karena anak-anak tidak pernah datang mengunjunginya. Dan itu sebabnya ia juga meninggal sendirian di rumah ini. Dia ditemukan sebulan kemudian karena bau yang menyengat keluar dari rumah. Beberapa tahun kemudian, rumah ini dibeli oleh seorang pria misterius, pemilik saat ini. Tetapi yang aneh adalah, dia tidak tinggal di rumah ini dan hanya sesekali datang ke sini. Aku membaca laporan berita kriminal dan menyadari bahwa dalam 15 tahun terakhir lebih dari 30 orang hilang di daerah kami. Kasus-kasus belum ditutup, tetapi polisi mengatakan sejauh ini tidak ada petunjuk. Apakah pemilik rumah ini sangat jarang terlihat, sehingga selama ini polisi tidak berpikir untuk menggeledah rumahnya? Dan satu hal lagi yang tidak dapat dijelaskan, jika memang ada sesuatu di dalam rumah, lalu mengapa pintunya selalu terbuka, sehingga begitu mudah untuk masuk ke dalamnya? Aku kembali ke rumah ini untuk melihat-lihat. Untunglah, aku bisa mematikan alarm dengan kepandaianku. Untuk alasan keamanan, aku membawa semprotan gas dan alat kejut listrik. Saat terakhir kali, aku merasakan ketakutan yang luar biasa di sana. Pelan-pelan, aku mulai berjalan di sekitar rumah. Aku pergi ke dapur dan seperti biasa, ada daging segar yang aneh di lemari es dan bau yang tidak enak. Aku ingat satu hal, terakhir kali aku berkeliling rumah, aku tidak pernah masuk ke ruang bawah tanah, karena di sana agak menakutkan. Jadi aku tidak pergi ke sana. Sekarang aku harus memeriksanya. Aku membuka pintu bawah tanah dan langsung melompat, karena 1000 laba-laba kecil menyerang. Pada saat itu aku mulai gemetar ketakutan. Setelah mengumpulkan semua kekuatan, aku berjalan ke ruang bawah tanah. Di sana sangat lembab, dan sepertinya tidak ada seorang pun di sini selama 1000 tahun. Aku menyalakan senter yang aku bawa dan menjadi takut karena apa yang aku lihat. Ada foto-foto yang sangat tua di dinding, orang-orang dengan wajah menyeramkan, dan ada kalimat di atas bingkai, mereka yang tidak lagi bersama kita. Dalam beberapa saat, aku merasakan kehadiran seseorang di ruang bawah tanah. Tetapi ketika aku melihat ke belakang, tidak ada seorang pun. Lalu aku menatap tajam ke foto seorang lelaki tua yang dibingkai dengan kaca, sehingga aku bisa melihat bayanganku di dalamnya. Setelah beberapa detik, aku teringat bahwa itu adalah orang tua yang sama yang berbaring di tangga ketika aku terakhir kali ke sini. Tiba-tiba, aku melihat seseorang di belakangku di pantulan kaca. Wajah tua berkeriput. Aku berbalik dan melihat lelaki tua yang sama dalam beberapa sentimeter jauhnya. Aku segera bergegas keluar dari ruang bawah tanah dan berlari ke halaman. Aku meloncati banyak semak-semak dan aku terjatuh, seperti yang selalu terjadi di film. Tapi aku benar-benar terkejut bahwa ketika jatuh, aku melihat semacam pintu. Ketika aku bangkit dan sedikit membuka semak-semak, aku terkejut dengan apa yang aku lihat, karena memang ada sebuah pintu. Dan pada saat itu, seseorang memukulku.